Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah merupakan lanjutan dari materi ekonomi kelas 10 dengan materi yang akan disampaikan adalah faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan luar negeri. Sumber belajar adalah dari buku ekonomi bisnis, terbitnya dari Erlangga dan penciptanya Alam S. Adapun faktor-faktor perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut. A. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Kemudian yang B, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Ya, yang barang-barang yang kita inginkan itu tidak bisa diproduksi atau jumlah terbatas di dalam negeri. Kemudian yang C, bagaimana keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan suatu negara, maka akan mendorong juga perdagangan luar negeri. Kemudian yang D, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara-negara lain. E, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Artinya setiap negara saling bekerjasama, saling berhubungan untuk mendapatkan kebutuhan barang maupun jasa. Yang F, adanya kelebihan produk di dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Ini adalah salah satu faktor daripada pendorong perdagangan luar negeri. Kemudian yang G, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya manusia. Yang terakhir adalah terdapat perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Poin-poin ini adalah merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan luar negeri. Untuk selanjutnya adalah faktor penghambat perdagangan luar negeri. Apa saja faktor penghambat tersebut? Yang pertama, adanya perbedaan mata uang. Kemudian kedua, kebijakan impor suatu negara. Ketiga, adanya kuota impor. Yang keempat, terjadinya perang dan resesi. Yang kelima, tarif yang dibebankan dalam melintas di daerah pegawaian. Kemudian yang keenam adalah berbelit-belitnya prosedur ekspor sehingga memerlukan proses waktu yang lama. Untuk penjelasan faktor penghambat perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut. Perbedaan mata uang. Nah, kita ketahui mata uang setiap negara pasti berbeda. Perbedaan dalam hal ini dapat menghambat perdagangan antar negara. Biasanya negara pengekspor meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan nilai dari mata uang negara pengekspor. Padahal nilai uang setiap negara itu berbeda-beda. Jika nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, hal tersebut dapat menambah pengeluaran bagi negara, ya. Contohnya, apabila kita melakukan perdagangan luar negeri dengan menggunakan dolar, maka setiap dolarnya harus senilai sesuai dengan kurs nilai valuta asing. Kemudian yang B, penghambatnya adalah kebijakan impor suatu negara. Negara selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri dan tidak ingin barang-barang produksinya itu tersaingi oleh barang yang berasal dari luar negeri. Jadi setiap negara akan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan melindungi produk barang-barang dalam negerinya. Kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan adanya tarif impor. Dan jika negara pengimpor memperlakukan tarif impor tinggi, barang impor yang masuk akan menjadi lebih mahal daripada barang yang diproduksi di dalam negeri. Nah, sehingga membuat masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang-barang impor. Kemudian adanya pembatasan kuota impor. Nah, di mana kuota impor memberikan kuota pada setiap barang impor merupakan cara yang cukup efektif untuk membatasi jumlah barang yang masuk dari luar negeri. Maksudnya adalah ketika kebutuhan dalam negeri tidak bisa dicukupi oleh produksi dalam negeri, pemerintah akan melakukan impor dari luar negeri.
yang jumlahnya telah ditentukan, sehingga terjadi pembatasan jumlah barang yang masuk. Ini artinya adalah untuk mengurangi serta membatasi jumlah barang yang masuk. Kemudian faktor penghambat berikutnya adalah terjadi perang dan resesi. Nah, perang antar negara juga dapat menyebabkan hubungan antara perusahaan dari negara yang mengalami perang menjadi kurang harmonis, bahkan bisa terputus dan menyebabkan kondisi perekonomian negara tersebut mengalami kelesuan. Ini dapat menyebabkan perdagangan antar negara akan terhambat. Bagaimana dengan tarif yang telah dibebankan dalam melintas daerah pabean? Tarif yang dimaksud ini merupakan biaya pembebanan terhadap barang yang melintas di daerah pabean. Pabean yaitu daerah geografis tempat barang bebas bergerak tanpa dikenakan biaya cukai atau biaya pabean. Tarif merupakan salah satu rintangan yang membatasi kebebasan dalam melakukan perdagangan nasional. Faktor penghambat berikutnya adalah berbelit-belitnya prosedur ekspor, sehingga memerlukan proses waktu yang lama. Umumnya hal ini sering terjadi dalam kepengurusan untuk produk-produk impor. Di Indonesia sendiri membutuhkan waktu paling sedikit sekitar 3 hari dan paling lama 14 hari untuk pengurusan barang impor milik suatu perusahaan. Dapat Anda bayangkan lama waktunya proses tersebut? Hal ini tentu saja berimbas pada pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang mengalami keterlambatan. Terbuangnya banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi teramat besar. Itulah beberapa faktor penghambat dari perdagangan luar negeri. Materi selanjutnya adalah bagian kelima, teori-teori perdagangan internasional. Tahukah kamu bahwa hakikatnya perdagangan internasional itu hampir sama prinsipnya dengan barter? Di manakah letak persamaannya? Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada 2 keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan-keunggulan inilah yang melahirkan teori-teori perdagangan internasional. Apa saja teori-teori tersebut? Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak, Absolute Advantage Theory, dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Jadi suatu negara itu mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang yang lebih banyak. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produk barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan nasional. Ya, jadi kita pahami bahwasannya suatu negara itu mampu memproduksi dan kemudian melakukan spesialisasi pada produk tersebut, maka produktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kemudian teori yang kedua mengenai teori perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif, Advantage Theory, dari David Ricardo. Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Sedangkan murid Adam Smith, David Ricardo, melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. 2 negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara tersebut mempunyai semua keunggulan.